الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 10 sudah ya. Waqad nabbahana Allahu ala 'idhami sya'ni hadhihi al-masail. Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ini penjelasan dari langit, wahyu dari Allah, bagaimana balasan orang-orang yang menyekutukan Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan ilah lain selain Allah bersama Allah. Berarti mereka menyembah Allah apa tidak? Menyembah. Cinta kepada Allah? Cinta. Memuliakan, membesarkan Allah? Iya. Tapi bersama dengan yang lain. Hakikat syirik seperti itu. Jadi orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab bukan anti Allah, bukan membenci Allah, bukan menolak Allah sebagai Tuhan, bukan tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, tapi yang disembah bukan cuma Allah, ada yang lain. Apa bedanya dengan saudara-saudara kita hari ini? Allah dia besarkan, Allah dia keramatkan, keris juga, kuburan juga. Nah, ini yang membuat Allah murka. Dan Allah sudah bertekad tidak akan mengampuni orang seperti ini. Artinya kekal di neraka selama-lamanya, kecuali dia berhenti sebelum mati. Ketika dia belum berhenti lalu mati, sudah kekal di neraka selama-lamanya. Oh, kalau begitu sama dong, berzina, minum khamar, berjudi. Ketika belum berhenti mati, bukankah pasti neraka? Tidak. Tidak. Orang belum berhenti dari khamar, belum bertobat dari judi, belum bertobat dari zina, kok mati, bahkan sedang berzina, mati. Mungkinkah diampuni? Mungkin. Mungkin. Bisa diampuni, bisa tidak. Nah, ini yang menurut Ahlus Sunnah dengan istilah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau azab, azab. Kalau Allah mau ampuni, ampuni. Terserah Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Dan seluruh para nabi, para rasul meyakini seperti itu. Beda dengan Khawarij, Mu'tazilah. Mereka bilang kekal di neraka selama-lamanya, nggak mungkin diampuni, kan belum taubat, sudah mati. Tidak. Ada apa bedanya dengan syirik kalau begitu? Yang tidak mungkin diampuni oleh Allah ketika dia belum bertaubat cuman syirik. Ya kafir jelas. Kafir pasti musyrik, musyrik pasti kafir. Gak ada orang kafir yang tidak musyrik. Fataq'uda madhmuman makhdula. Wa fi riwayatin fi jahannama malumam madhura. Ini ciri-ciri keadaan orang yang berada di Jahannam, ya. Dicaci, dimaki,
terusir, terlaknat, tidak ada yang menyayangkan, tidak ada yang belas kasihan, hatta ibunya sendiri. Ya. Ada seorang ibu, dia waktu di dunia mengajak anaknya untuk masuk Islam seperti dirinya misalnya, ya, anaknya tidak mau sampai akhir hayat. Nah, sampai di sana si ibu masuk surga, si anak masuk neraka. Nangis ibunya? Tidak. Kasihan sama anaknya? Tidak. Yang ada nyukuri, syukur. Kan sudah aku ajak, kenapa nggak mau? Rasa kasih sayang antara anak dengan ibu, adik dengan kakak, suami dengan istri dicabut oleh Allah. Itu hanya ada di dunia, di akhirat tidak ada. Sebaliknya, baru ketemu sekali di kajian, habis itu nggak pernah ketemu lagi. Ketemu lagi di surga misalnya. Rasa kasih sayangnya luar biasa. Allah curahkan kasih sayang itu. Sebagaimana hari ini antum merasakan, antum punya sahabat yang saling membantu, saling menolong. Istilahnya dia lapar, antum siap lapar misalnya, ya. Di surga nanti melebihi itu. Kasih sayang, cinta. Sebaliknya, walaupun adik dengan kakak, orang tua dengan anak, suami dengan istri, nggak ada rasa kasih sayang. Nah, ini yang dimaksud dengan maluman, madhura, madmuman, maqdulah. Ciri-ciri orang yang berada di jahanam, nggak ada yang menyayangkan. Ya. Sementara hari ini, walaupun di penjara, walaupun dia koruptor, dicaci maki mayoritas manusia se-Indonesia misalnya, adakah yang belas kasihan? Ada, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin sahabat dekatnya, ada aja. Di neraka tidak ada. Yang ada dicaci, dimaki, disyukuri. Tidak ada yang belas kasihan. Ya. Ya, kita lanjut. Al-hadiyata asyarata, yang ke-11. Ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul huquq. Antum pernah dengar barangkali ucapan para ulama tentang nama-nama ayat yang terkenal, yang antum tahu. Ada ayat kursi, ya kan? Ada ayat kursi, ada ayat hukuk. Nah, yang baru saja kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, itu ayatul hukuk, ayat tentang hak-hak. Ada berapa? Ada 10. Ada 10 hak. Hak Allah, hak orang tua, hak tetangga, hak suami istri, dan seterusnya. Yang terbesar hak siapa? Hak Allah. Maka ayatul hukuk itu diawali dengan wa'budullaha, sembahlah Allah, dan tidak berhenti sampai di sini. Sebab kalau cuma wa'budullaha, sembahlah Allah, Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah. Kalau cuma berhenti wa'budullaha, sembahlah Allah, maka Abu Jahal, Abu Lahab melaksanakan ayat ini. Ya. Ada terusannya apa? Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini yang Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa. Ini yang Abu Jahal, Abu Lahab salah. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah, tapi di samping menyembah Allah, dia juga menyembah Latta, Uzza, Hubbal, Manat, dan seterusnya. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab tidak
Tidak apa? Tidak ngaku. Tidak ngaku. Mana bukti Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngaku? Awal surat As-Zumar. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, Lata, Uzza, Hubal, Manat, enggak. Cuman mana Pak? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Cuman kami jadikan mereka kan orang-orang saleh yang sudah meninggal nih. Cuman kami jadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah, supaya kami bisa dekat dengan Allah lewat mereka itu. Kami ini orang-orang kotor, ahli maksiat, mereka orang suci, soleh, pantaslah mendekat kepada Allah lewat mereka. Ada kaum muslimin yang berpikiran seperti itu? Banyak. Mereka mengira untuk langsung kepada Allah nggak bisa katanya, mesti lewat wali-wali, orang soleh, kiai haji, ulama. Abu Jahal, Abu Lahab seperti itu. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengakui kalau mereka menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Lata, Uzza dan seterusnya itu cuman perantara. Mirip kaum kita hari ini. Bagaimana ada sebagian saudara kita, bahkan sebagian dai mengatakan pelajaran akidah, pelajaran tauhid sudah bukan waktunya. Apa enggak ngelihat kenyataan itu? Bagaimana ada saudara kita yang mirip Abu Jahal, Abu Lahab, lalu mengatakan sudah tidak waktunya lagi pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Saatnya nih belajar ekonomi Islam, saatnya belajar persatuan umat, saatnya belajar ini itu tauhid sudah lewat. Berarti dia tidak faham waqi. Sementara mereka sendiri yang meneriakkan fikul waqi. Mereka menyangka bahwa fikul waqi itu memahami kejadian sekitar itu dengan baca koran, baca internet, ya, nonton TV, nonton berita. Itu cara tahu fikul waqi katanya. Tidak. Untuk mengetahui fikul waqi tidak harus rinci, tidak harus tafsir, tidak harus detail. Ya. Ketika kita tahu saudara kita di Palestina sedang dibombardir oleh Yahudi, ya sudah. Siapa di antara kita yang bisa bantu? Nggak perlu dengan foto, ada usus terburai, ada kepala yang lepas dari badannya, nggak perlu. Ini aurat kaum muslimin, tidak boleh ditampakkan. Apa iya kaum muslimin akan tergugah membantu hanya setelah menonton keadaan seperti itu? Apa iya kaum muslimin sebakhil itu mau bantu saja harus nonton adegan seperti itu? Kan dari dulu tuh, terlalu di Bosnia, apalagi dulu, di Ambon, nggak perlu. Yang penting mujmalnya saja, bahwa saudara kita di Bosnia waktu itu, saudara kita di Palestina sekarang butuh bantuan kita. Yang bisa bantu, mari kita bantu. Nggak perlu rincinya. Mereka memahami harus rinci, maka mereka dengar berita begini begitu. Padahal tidak semua berita pasti benar. Mana dalil bahwa fikul waqi tidak harus rinci dan tidak harus diketahui langsung, boleh pakai perantara yang siqah. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, siapa yang lebih dulu tahu tentang Ratu Balkis? Raja Sulaiman apa sih? Hudhud. Burung hudhud. Apa Nabi Sulaiman menjadi tercela karena dikasih tahu oleh burung? Ya tentu tidak. Maka kita dengar berita dari yang siqah cukup. Tidak harus kita menghabiskan waktu pagi hari minimal 2 jam kita baca berita. Kan ada
sebagian kaum hizbiyin harakiyin bikin kaidah seperti itu agar kita tahu bagaimana kaum muslimin di sana, kaum muslimin di sana, kaum muslimin di sana. Ya. Cukup mujmalnya saja. Ya. Fa ahaqqul huquqi haqqullah. Hak terbesar itu hak Allah. Artinya kewajiban terbesar kita adalah terhadap Allah. Wala tanfa'ul huquqa illa bihi. Tidak bermanfaat hak-hak selain Allah kecuali kita penuhi dulu hak Allah. Tidak ada artinya kita melakukan kewajiban kita kepada ibu, ayah, istri, suami, anak, tetangga, nggak ada artinya. Sama tetangga bagus, baik, sama istri, sama suami bagus, bijaksana, sama orang tua luar biasa taatnya. Tapi syirik bermanfaat, ya paling di dunia. Bermanfaatnya di dunia. Banyak yang memuji, banyak yang suka, hidupnya insya Allah bahagia di dunia. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Karena hak terbesar yaitu hak Allah dia tidak tunaikan. Maka Allah jadikan di awal, sebelum hak kepada istri, kepada suami, kepada tetangga dan seterusnya, diawali dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah satu-satunya, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Walihada lamma sa'ala an-nabiyya alaihi salatu wassalam Hakim bin Hizam. Nah, ini menarik. Kisah tentang Hakim bin Hizam. Sama antum ingat ya, siapa Hakim bin Hizam? Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, amman kana yatasaddaqu wa yu'tiku wa yasilu rahimahu fil jahiliyah. Dulu waktu jahiliyah, kami ini ya Rasul, ada yang sedekah, ada yang memerdekakan budak, ada silaturahim, ada yang memuliakan tamu, ada yang menyantuni fakir miskin dan seterusnya. Hal lahu min ajr? Apakah ada pahalanya kita berbuat baik itu dulu waktu kami jahiliyah, belum masuk Islam? Ada pahalanya apa tidak? Dijawab oleh Nabi apa? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Justru engkau masuk Islam itu gara-gara apa? Gara-gara kebaikanmu di masa lalu, di masa jahiliyah. Ya. Oleh karena itu antum boleh cek, mungkin antum lihat, walaupun kadang-kadang mungkin nggak kelihatan ya, insya Allah bisa kelihatan. Antum punya teman masuk Islam, beribadah dan seterusnya, antum bisa tanyakan kepada dia waktu sebelum masuk Islam, ada aja kebaikannya. Mungkin sangat berbakti kepada ibunya, mungkin nggak bisa lihat orang susah, bawaannya pengen bantu, punya uang cuma 100.000, lihat temannya susah, bagi dua. Bahkan dia yang sedikit cuma 30.000, 20.000 misalnya, dia baik dengan tetangga, biasanya seperti itu. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mungkin ucapan beliau omong kosong. Aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam gara-gara kebaikanmu di masa lalu, di masa sebelum Islam. Itu termasuk salaf. Islam yang benar kan salaf, Islamnya Rasul dan para sahabat Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, antum salaf dari kecil? Antum faham salaf dari kecil? Insya Allah tidak ya. Saudara-saudara kita yang hidup tinggal di Saudi mungkin salaf dari kecil, ya kan? Kita hidup di sini, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, umumnya tidak dari kecil. Umumnya tidak dari kecil. Nah, antum diajak teman ngaji,
Antum kadang melihat spanduk ada pengajian tabligh akbar, atau antum mampir di satu masjid habis maghrib ada taklim, akhirnya antum kenal sunnah dan seterusnya. Nah, ada sesuatu, ada satu kebaikan pada diri antum sebelum antum faham salaf. Biasanya seperti itu. Ya seperti tadi, mungkin sangat dermawan, mungkin nggak pernah ketinggalan salat berjamaah, mungkin kalau perempuan dari kelas 5 SD sudah pakai jilbab misalnya, mungkin tidak pernah membantah perintah ibunya dan seterusnya. Allah sayang dengan orang-orang yang berbuat baik seperti itu, lalu Allah tuntun kepada hidayah salaf. Ya, persis ucapan Nabi ini, aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam karena kebaikanmu di masa lalu. Fadalla ala annahu idza lam yuslim. Ini menunjukkan bahwa seandainya dia tidak masuk Islam, lam yakun lahu ajr, tidak ada pahala. Ya, mafhum mukhalafahnya seperti itu. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Ketika tidak masuk Islam, enggak ada pahala. Mau sedekah, mau birrul walidain, mau menyantuni ratusan bahkan ribuan fakir miskin, enggak ada pahala kalau tidak masuk Islam. Fasarat al-huququ kulluha la tanfa'u. Dengan demikian, seluruh hak atau seluruh kebaikan kita tidak ada manfaatnya illa bitahqiqi haqqillah, kecuali dengan memenuhi hak Allah, menyembah Allah satu-satunya. Betapa nikmatnya, betapa nikmat yang luar biasa. Yeah. Sementara kita melihat saudara-saudara kita baik, pengertian, rajin membantu, kemudian sangat-sangat dermawan kepada fakir miskin, sayang kafir, sayang kafir. Ya. Nah, termasuk ketika antum faham manhaj salaf ini luar biasa, luar biasa. Al-Quran gak hafal, boro-boro mungkin 10 juz, 5 juz saja nggak sampai antum. Ya. Bahasa Arab nggak tahu, tentang kaidah nggak tahu, ilmu tafsir nggak tahu, tapi antum faham mana sunnah, mana bid'ah. Sementara bid'ah ada di kiri kanan antum. Sebelah sana profesor, doktor, hafal Al-Quran, tahu tentang kaidah, jebolan pesantren, tapi mengatakan maulid Nabi tidak bid'ah, tahlilan tidak bid'ah, nyukur jenggot tidak apa-apa, dan seterusnya dan seterusnya. Apa antum nggak dapat nikmat besar nih? Nikmat sekali. Kenapa? Karena antum duduk di majelis-majelis salaf. Antum tidak mau duduk di majelis-majelis yang penuh syubhat. Ini nikmat yang sangat besar. Ya. Tentu ketika antum ditawari, ditukar ya, antum ngaji ke sana kemari tanpa gelar, tanpa ini, tanpa itu, ditukar karena antum yang jadi profesor doktor itu, yang lulusan UIN misalnya ya, yang tidak bisa membedakan, bahkan mengatakan bukan cuma Islam yang benar, bahkan mengatakan jilbab tidak wajib ya, insya Allah antum tidak mau, ya kan? Berarti antum mendapatkan nikmat yang luar biasa. Bagaimana kita tidak bersyukur? Ya, maka wajib kita bersyukur. Dengan apa? Menambah amal kita. Kita tambah lagi amal kita. Kita tambah lagi amal kita. Ya, Ats-Tsaniyata Asyrah 12. At-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Peringatan terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Apa maksud inda di sini? Menjelang. Ya. Jangan ketika. Kalau ketika tentu rusak terjemahan itu. Menjelang.
wasiat Nabi SAW menjelang kematian beliau. Jadi ternyata beliau berwasiat. Ya, apa wasiatnya? Saya bacakan. Wa dzalika min hadis Ibnu Mas'ud, yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Walakinna an-nabiyya alaihi salatu wassalam lam yusi biha haqiqatan, tetapi tidak secara hakikat. Kalau secara hakikat tidak ada. Masih ingat kejadian hari Kamis? Kejadian hari Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ya. Nabi wafatkan hari Senin. Berarti Kamis 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau minta apa? Masih ingat? Minta apa? Minta alat tulis. Minta ditulis gitu. Cuman keadaan beliau apa? Masih ingat? Oh, panas luar biasa. Kan 13 atau 14 hari beliau sakit luar biasa. Dan demam beliau dibanding demam kita ini nggak ada apa-apanya. Berapa kali lipat demam beliau? Ini kata Ibnu Mas'ud, 2 kali lipat. Kata Nabi yang didengar oleh Ibnu Mas'ud, disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada kita semua, 2 kali lipat. Misalnya begini, kita demam berapa? 40 derajat. Ya, 41 derajat udah nggak kuat, mati. Rasul berapa? 80 derajat. Kayak apa itu? Kayak apa itu? Maka Fatimah nggak tega menyaksikan Nabi dalam keadaan demam luar biasa itu. Fatimah nggak tega. Ya, nah dalam keadaan demam luar biasa itu beliau minta alat tulis, ingin berpesan sesuatu. Sebagian sahabat mencarikan, sebagian sahabat mengatakan jangan. Salah satunya siapa? Umar. Umar bilang jangan. Ya, Umar ini luar biasa. Sebagian mengatakan harus kita tulis, sebagian jangan. Beliau itu demam luar biasa. Di depan kita, di hadapan kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Rata-rata para sahabat hafal Al-Quran, hafal sabda-sabda beliau selama 23 tahun. Ya, sudah cukup. Gitu. Enggak, tulis, jangan, tulis, jangan. Akhirnya ribut. Mendengar keributan ini, Nabi mengatakan tidak pantas kalian ribut, gaduh di hadapan Nabi kalian. Maka pergi. Sebagian bukan sebagian ya, hampir mayoritas sahabat sudah tahu. Seandainya pesan itu jadi ditulis, apa? Nggak jauh dari Abu Bakar jadi khalifah, dan itu terjadi. Ya, maka nggak ada yang apa kira-kira ya wasiat beliau, nggak ada. Sudah ketahuan lah, sudah ketahuan. Berdasarkan bagaimana ucapan beliau, perbuatan beliau terhadap Abu Bakar, sanjungan beliau terhadap Abu Bakar. Dan yang sangat jelas, ketika beliau didatangi seorang wanita bertanya tentang sesuatu. Wanita ini bukan penduduk Madinah. Dijawab oleh Nabi begini. Wanita ini pulang. Kata Nabi, nanti kembali lagi. Kalau ada apa-apa kembali lagi. Tanya lagi, ya, menghadap lagi. Lalu wanita ini bertanya, seandainya aku datang ke Madinah lagi di sini, ternyata engkau sudah tidak ada, sudah meninggal ya Rasul, siapa yang harus aku temui? Jawab Nabi siapa? Abu Bakar. Ini qarinah yang sangat jelas, tanda yang sangat jelas bahwa beliau menginginkan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, dan itu terjadi. Tidak seperti Rafidah. Rafidah pada hakikatnya menghina Nabi. Rafidah kemana-mana teriak, sebetulnya yang diwasiati untuk menjadi khalifah pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti menghina Nabi. Masuk wasiat Nabi nggak terlaksana, masuk nubuat Nabi omong kosong.
Ya. Kalau betul itu nubuat beliau, keinginan beliau, insya Allah terlaksana sebagaimana Abu Bakar. Ya. Nah, maka wasiat yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud di sini bukan hakikat wasiat. Ya. Bal asyara ila annana idza tamassakna bi kitabillah, tetapi menunjukkan bahwa ketika kita berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Quran, falan tadilla ba'dahu, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Ya. Yang terbesar atau salah satunya adalah ayat yang sudah kita lewat, suratul An'am, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud. Jika kalian ingin tahu wasiat Nabi seperti apa, baca Al-An'am 151. Itu wasiat beliau. Ya. Kemarilah, akan aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah. Ini. Sudah lewat, Jangan menyekutukan Allah, jangan durhaka kepada orang tua, dan seterusnya. Jangan berzina, jangan ini, jangan ini. Itu yang dimaksud adalah wasiat Nabi, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan wasiat secara khusus. Wasiat secara khusus tidak ada. Bahkan ketika syubhat itu bermunculan karena disebarkan oleh Syiah Rafidah, beberapa tabi'in penasaran. Lalu mendatangi Ali bin Abi Thalib. Terus masih ingat? Wahai Ali, betulkah ada pesan khusus Rasulullah kepada engkau? Ali menjawab, tidak ada kecuali ini. Ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Apa di situ? Ya, hadis-hadis Nabi. Sama dengan Abdullah bin Amr bin As, Zaid bin Sabit, kan banyak menulis sabda-sabda Nabi. Salah satunya, la yuqtalu mu'minun bikafirin. Seorang mukmin tidak boleh dikisos gara-gara membunuh seorang kafir. Dikisos itu kalau si muslim ini membunuh seorang muslim. Kalau dia membunuh seorang kafir tidak dikisos. Bahwa dosa besar, tapi nggak ada kisos. Itu ada di catatan Ali bin Abi Thalib. Dan ada beberapa hal lagi. Salah satunya itu, la yuqtalu mu'minun bikafirin. As-salisata asyrata, 13, sama tadi ya. Ma'rifatu haqqillahi alaina, mengetahui bagaimana hak Allah atas kita. Yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibad alaih, mengetahui apa hak seorang hamba. Idza addau haqqahu, ketika dia telah menunaikan kewajiban kepada Allah, si hamba ini punya hak apa, dapat apa, gitu ya. Setelah seorang hamba, kita semua menunaikan hak Allah, menyembah Allah satu-satunya, dapat apa? Dapatnya tidak akan diazab. Wadzalika bi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak menyekutukan Allah. Maka tauhid ini luar biasa. Walaupun dosa ini, walaupun dosa itu, dosa ini, dosa itu diampuni. Apalagi setelah bertauhid, dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
Zuhur ke asar menghapuskan, zuhur ke asar menghapuskan dosa-dosa antara zuhur sampai asar, gitu ya. Syaratnya wudunya apa? Syaratnya wudunya mengikuti tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu tidak ada nawaitul wudu'a. Ya, ini bukan tata cara Nabi. Ya. Kemudian menepuk-nepuk jidat begitu ya, mengambil air tata cara Nabi sedikit, tidak keran dibuka ya, buka sambil ngobrol lagi ya, itu ngocor terus ya. Air murah di sini banyak air, jangan. Bahkan kata Nabi, walaupun di sungai mengalir kan luar biasa ya, tetap ambil sedikit, kan sunnahnya seperti itu ya. Tidak membasuh rambut kepala, tidak membasuh telinga, tapi mengusap kepala, telinga, tidak dibasuh, tidak diguyur, tapi diusap oleh tangan, telapak tangan kita yang basah. Yang dibasuh apa? Tangan, wajah, kaki. Kalau si Araf itu apa? Kaki diusap. Rafidah kaki diusap, jelas tidak sah. Kaki diguyur, digosok-gosok, diairi, tidak boleh diusap. Yang diusap cuman kepala dan telinga sekali, dari depan ke belakang, kedepankan lagi telinga satu kali. Oleh karena itu Syiah tidak mengamalkan sunnah mengusap khuf. Kan ada sunnah mengusap khuf kan? Kata Rafidah, ya ngapain orang kaki aja diusap? Maka nggak ada mengusap khuf itu. Orang kaki aja diusap, tidak dibasuh ya. Nah, setelah wudu mengikuti tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia sholat duhur misalnya. Nah, sebelum duhur berbuat dosa, jam 10, jam 9, jam 8 berbuat dosa, diampuni ya. Setelah duhur berbuat dosa, lalu berwudu seperti tata cara Nabi alaihi salatu wassalam, lalu sholat, maka diampuni. Terus ini rahasia sunnah. Persis ketika ada seorang laki-laki berbuat dosa besar, memperlakukan seorang wanita yang bukan istrinya, bukan mahramnya, tapi aku perlakukan dia ya Rasul persis seperti istriku, hanya belum berzina. Akim alayyal had, tegakkan hukuman atas diriku. Nabi nggak jawab, nggak lama qomat, sholat. Selesai sholat, Nabi bertanya, tadi siapa yang mengaku habis berbuat dosa begini-begini? Saya ya Rasul. Nabi bertanya, engkau telah wudu, tadi telah wudu, sebelum sholat telah wudu seperti cara wuduku? Dijawab dengan mantap, iya, aku telah berwudu seperti wudumu. Dia yakin karena sering melihat Nabi wudu kan. Kemudian, engkau telah sholat seperti tata cara sholatku? Iya ya Rasul, aku sholat seperti tata cara sholatmu. Tata cara sholat Rasul pakai usolli apa tidak? Ya jelas tidak ada usolli, langsung takbiratul ihram ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada begitu tata cara sholat Rasul? Tidak ada ya. Tata cara sholat Rasul sebagaimana yang kita pelajari sifat sholat Nabi. Nah, setelah Nabi mendengar si fulan ini wudunya persis seperti cara wudu Nabi, sholatnya persis seperti tata cara sholat Nabi, langsung Nabi mengatakan, qad ghafarallahu dzunubak, Allah telah ampuni dosa-dosamu. Lihat,
pengampunan dosa dihubungkan oleh wudu dan sholat mengikuti cara Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti mafhum mukhalafahnya apa ini? Mafhum mukhalafahnya apa? Pemahaman terbaliknya apa? Kalau wudunya, sholatnya tidak sama dengan wudu sholat Nabi, maka tidak akan diampuni. Ya, tidak akan diampuni dari sisi itu. Ya, silakan. Azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.